integrated development environment yang dipergunakan di hutan mendarat publik. Jadi kalau secara umum banyak. Di kelas yang lain diberitahu menggunakan Python. Okay. And I will translate in English. Okay. One of IDE sort of integrated development environment. IDE is also the integrator of code editor. Consists of code editor and the interpreter. In some programming language using interpreter, another one using compiler. If you want to learn about interpreter and compiler, we need to one of interpreter is one of programming translation. Another one is compiler. Talk about interpreter and compiler. We have studied in second lecture. In second lecture, we have studied about the translation in the fundamentals of programming language. But another paradigm of programming is declarative paradigm. Tony is just one of IDE. There are a lot of IDE. You can download free. There are freeware. You can download Tony, Python, Jupyter, Visual Studio Coding, and another one. There are many about IDE. Every IDE have advantages and disadvantages. I using Tony because it's simple. And background is white, is bright. Another one is dark theme. But in Python, there are libraries you can use, such as Pandas, Numpy, Seaborn. There are many about libraries, but the
frequently the frequent libraries describe it in fourth module. I explain it about pandas, numpies, and seaborns. Sometimes, when we use data sciences, almost pandas can use it. Jadi pada saat saya kembali di sini ada banyak many libraries. That's not just this libraries. There are many. Bukan hanya ini, just not this. There are many. You can download in internet. But others frequently used in data sciences. Because in pandas you can export, transfer, and load database in pandas. But another one, you can use SciPy. How in Tommy to download some libraries, you can use the feature of tools. In tools, there are submenu of manage packages. In manage packages, we can type it, the libraries. If there are the libraries is not installed, you can type it and find in IPL. Jadi kalau misalnya library yang kita butuhkan tidak ada, maka kita bisa cari gunakan manage package. Terus selanjutnya tinggal kita ketikkan apa library yang kita butuhkan, misalnya pandas. But I have installed pandas. Previously there are no pandas in Tony. Another one in PyCharm also is not installed every libraries, just a little one. Then if we need any libraries, we can install it. Why Python needs libraries? Mengapa? Python is open source. So we can do it about coding in Python. There are many communities about Python. Ya, jadi banyak sekali komunitas yang membahas mengenai Python. Kalian bisa terlibat di sana. Ya,
you can accompany in the community. Jadi kalian bisa ikut komunitas itu, hanya pada saat di komunitas kadang-kala kalian akan menjumpai bahwa ada beberapa contoh-contoh penanganan. Jadi in the community sometimes you can ask a question and another one will answer about your problem. And sometimes they send the conclusion, sometimes they send sorts of coding, so you can learn and practice it. Jadi bisa kalian praktis dengan membaca. Jadi tanya kepada mereka, tanya, kadang-kala sebagian ngasih coding, ya, sebagian ngasih coding. Nah, kadang-kala ngasih, ini kesimpulannya sebenarnya apa masalahnya. Dan kesimpulan itu selanjutnya dikasih clue, dikasih clue bagaimana penanganannya. Kadang-kala seperti itu. Tetapi ya seperti komunitas yang lainnya, ya, menjadi masalah pada saat di komunitas adalah bising, ya, istilahnya bisingnya di situ. Kalau di komunitas tulisannya banyak, jadi akhirnya bagaimana? Ya udah, kadang-kala pada saat kalian bertanya masuk ke frequently asked question, tanya, okay, there are many answers and you can choose one of them. Jadi kita bisa nyari di FAQ, terus selanjutnya pilih jawaban yang paling cocok. Ini keuntungannya memang pada saat kalau kita ke open source. Berbeda pada saat kalau kita masuk ke yang software yang berbayar. Ya, software kita kadang-kala akan muncul pada saat kalau kita nyari yang ini. Karena lebih sedikit orang yang menggunakan. Di pertemuan sebelumnya saya nggak menyampaikan ini. In the previous lecture, I have not tell about this. So I will talk about and send a message about this in notification. Jadi nanti akan saya masukkan lagi ke dalam pengumuman bagaimana caranya kita memasukkan jadi Python yang terkait sama library-nya, maupun ya, ini ada juga yang saya harus sampaikan. Python version now is in 3.13. Jadi Python versinya sekarang sudah 3.13. Cuma yang di sini kalau kalian lihat yang dipakai adalah Python point 10, ya. Jadi versi yang dipakai di Tony ini 3.10. Apakah bisa kita mengupgrade-nya? Bisa, ya. Jadi we can upgrade the version of Python by using the menu configure interpreter. Di sini kalian sebenarnya bisa nyari, ya. Nanti you can search about the version of Python in internet, in the official website of Python. You can download it in 3.13, then download it. Nanti kalian bisa download yang 3.13, terus selanjutnya install. Setelah terinstall, configure. Another IDE do the same way. Jadi IDE yang lain pun sama. Kadang-kadang, ya, sometimes
if we install many version of Python, the IDE needs to configure it. I don't understand. Yeah. Okay, in Python, I will show you about the version of Python. The newest is 3.13, but now there are 3.20, 3.11, and the previous ones. There are many. Sometimes someone install many version of Python. There are trouble in computer. There are some trouble in computer. So he needs to configure in IDE. The interpreter is which one? Jadi if install, the example, he install the 3.13, 3.10 in his computer. The computer is confused. Which one will use? Ya. Mana yang dicari? Yang mana yang dipakai? So the IDE needs to configure which one will you use. Ya. Jadi pilih mana yang akan digunakan. Ya. Pada saat ini digunakan, ya masuk ke IDE. Di IDE masuk. Which one? If he install many version, but if we only install one version, there are no trouble. Ini terjadi, ya. Ini terjadi. Jadi ada satu mahasiswa, a student, ask me, why Tony is not working in my computer? And I see, oh, there are no interpreters. I think he did not install the interpreter, but I searched in his computer. Oh, I surprised. There are 3 versions of Python is installed in his computer. So I learned a new thing. Jadi pada saat there are many version in computer, there are no. Yeah, his computer needs to configure which interpreter is using in his IDE. Ya, ini makanya ya, in the previous lecture I have not tell about this. Ya, jadi saya belum menyampaikan mengenai ini, dan ada mahasiswa menyampaikan, Pak, di komputer saya nggak mau bekerja. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena biasanya pada saat kalian menjalankan mencari Python, masuknya ke Python org.
Jadi pertama nyari Python, ketemunya Python org. Terus selanjutnya cari versi. Biasanya kalau kita install pilih yang mana? The newest. Ya. Kadang-kadang kita pilih yang the newest version. Choose the newest version. Install. Isn't it? He asked me why it's not working. Just interpreter. Why it's not working? Okay. Maybe it's. Jadi bisa jadi ini adalah versi yang masih percobaan. Jadi masih version trial version masih ya. Jadi it's still trial version. So coba install di previous version. Coba install versi yang sebelumnya. Ya, install. Ya, langsung loncat install. Masih belum berfungsi. Ya, saya sebelumnya nggak berpikir bahwa dia nggak install IDE. Saya tidak berpikir dia belum install IDE. Saya pikir dia sudah install IDE. Ternyata pada saat kamu menggunakan IDE apa? I asked him, do you use what IDE? Baru dia bilang, he answered, oh I have not installed IDE. Oh, okay. Okay. So I asked him to install the IDE. After install IDE, why it's not working? I asked him to install Tony. Okay, he installed Tony. It's still not working. Okay. Yeah. She saw the notification. Oh, the message I read. Oh, okay. It's need to configure. Jadi pada saat itu saya notifikasinya bilang interpreter is not installed. I confused. He installed many interpreters, but the notification said the interpreter is not installed. Okay, so there are troubles and then we need to configure. After we configure the interpreter and choose the image, so the IDE is working. Jadi working. Jadi baru bekerja setelah configure. Jadi pertama saya juga bingung. Kenapa ya? Dia sudah install interpreter, bahkan bukan hanya satu, beberapa interpreter install, tapi ternyata tidak bekerja, ya, tidak mau bekerja. Kenapa kok nggak mau bekerja? Nah, ini ada permasalahan memang di Python. Kenapa kok bisa menginstal beberapa version? Jadi berbeda dengan kalau yang lainnya. Kalau yang lainnya, kalau kalian menginstal, misalnya, sebelumnya sudah ada versi yang lebih baru, maka pada saat mau menginstal yang versi yang lebih lama, maka akan muncul notifikasi ada versi yang lebih baru yang sudah terinstall. Tapi di Python yang terjadi di mahasiswa tersebut tidak. Jadi diinstal many version. Jadi ada beberapa version interpreter in his computer. After he configure, jadi setelah dia configure, baru berikutnya dia uninstall the others version. Jadi versi-versi interpreter yang tidak dia butuhkan baru di uninstall. Nah, ini ternyata terjadi ya. Nah, dia bilang it's small thing, ya, it's small thing. Jadi hal yang sepele, tapi ternyata mengganggu. It's disturb us, ya, jadi mengganggu. Ini hal-hal yang seperti itu, small things we can ask in the communities. Jadi kita bisa bertanya ke komunitas-komunitas Python. Tanya, sometimes we have the answers, but sometimes we
should wait many time because there are many questions in the communities. Kadang-kadang ya memang pada saat komunitas kita tidak segera dapat jawabnya, kita masuk ke sini cari di frequently ask question, baru kita akan dapatkan hasilnya. Oh ya, seperti apa. Nah, ini baru kemarin, memang baru beberapa hari yang lalu saya mendapatkannya, sehingga oh ini berarti di kelas yang satunya saya perlu menyampaikan ada masalah seperti itu, dan semoga nggak terjadi. Jadi pada saat nanti akan lebih mudah ya, pada saat kalau kalian mau menginstall IDE, nggak perlu menginstall interpreter terlebih dahulu. Jadi install aja ada IDE-nya. Setelah install IDE baru mau mengembangkan interpreternya, silakan. Ya. Oke. Baik. Mengapa saya membuka ini? Saya ingin menunjukkan mengenai tugas. Ya. Jadi mengenai tugas. Jadi in the midterm aja. Jadi pada saat UTS nanti ada coding juga. Jadi in the midterm assessment there are coding, but the basic coding. Jadi hanya bahasa ya sintaks yang dasar saja. Sintaks dasar itu yang tidak kalian tahu operator, nah, tahu mengenai input, tahu mengenai print, ya. Cukup mengenai ini. Cuma pada saat bilang input itu the identifier as string type. Jadi identifiernya akan otomatis mendapatkan tipenya text. Ya, jadi tipenya adalah string text. Tapi kita bisa memungkinkan untuk mengubahnya. Ya, mengubahnya bagaimana? Saya tunjukkan di sini. Ya. Types of identifier atau types of variables in Python is explained in the eighteen pages, 18 page of 64. Jadi di halaman 18 dari 64 di modul keempat, the fourth module, programming overview. Jadi pada saat kalau di sini type of identifier, jadi type of identifier ini kalian bisa gunakan. Misalnya nanti input input enter this the x is string. Jadi kalau kita menggunakan perintah seperti ini, x itu string. Ya. Ini x tipenya string. But if we change it
integer. If you use this float, so the x is floating or real number. Jadi ini caranya pada saat kalau di input, kalau input tanpa di embel-embel, jadi tidak ditambahi dengan tipenya, maka the default is string. Jadi defaultnya adalah string. Tetapi pada saat we use the type in Python also the function. The type is also the function. You can change any others. Jadi kalau misalnya kita memasukkan kayak gini 7.32 7.32, you can change y in x. You can change x in to integer number. Maka y ini nanti nih hasilnya adalah y ini nilainya adalah 7. Jadi diambil bilangan bulatnya, bukan dibulatkan. Ya, diambil bilangan bulatnya, bisa kayak gini. Ya. Ini mungkin juga kalau misalnya kayak gini, ya. X 7. Jika kayak ini x is string. It's not a number. Jadi jika diapit oleh tanda petik, maka x is string. X ini menjadi bilangan, bukan bilangan melainkan teks. Ya kadang-kadang pada saat kalau tanpa kalian kasih ini, kan, ya, ternyata memang nggak selalu terjadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan yang atas, we use the first one, x is input enter a specific number, then y sama dengan x plus 3. Ya, bisa kayak gini, kadang-kadang error. Ya, kalau kita menggunakan input enter a specific number without int or float, and the next statement is y equal x plus 3, it's error. X is type mismatch. Tapi nggak selalu. Ini yang selalu, yang saya bingung. Ya, tapi nggak selalu. Kadang-kadang kalau kalian menggunakan x sama dengan input enter a specific number, then y equal x plus 3, it's error, and the message shows x is type mismatch. Jadi disampaikan tipenya salah, tapi nggak selalu terjadi. Ya, nggak selalu terjadi. Kadang-kala di Python nggak dinyatakan salah, bisa jalan. Ya, jadi kadang-kala dinyatakan it's working, oke, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi pada saat ini kenapa kok nggak mau jalan? Masalahnya karena lupa mengenai ini. Jadi tinggal nanti kalau Pak kok nggak mau jalan, ya sudah tambahin. Oh ya, ini tipenya adalah apa? Tipenya integer, oke, tambahin. Oh ini tipenya boolean, tambahin bool. Ya. Tipenya list, maka ubah. Ini juga sama. Nanti pada saat kalau misalnya x is tuple,
Itu set. Jadi bisa di sini kita ubah dari tuple menjadi set, bisa. Caranya nanti jadi misal y sama dengan set x. Diubah ditulis y sama dengan this x. Ya, Untuk contoh yang boolean gimana? apa? Contoh boolean. Boolean. Boolean ini. Ini yang kayak gitu. Ya, bisa seperti ini. Ya, pada saat seperti ini kita ingin memunculkan nilainya ini itu true atau false. Jadi yang memang nggak merubah kayak gini, Pak. Pukul 3 nggak berubah. Ini salah. Ya, ini salah. Karena punya just dichotomous value 0 or 1. Ini salah. Ya, tetapi kalau yang saya ingin tahu nilai ini, nilainya apa? The value about the expression. Ini expression. Kita ingin tahu the value. Okay, pasti equal 5. Ini tahu artinya. Oke. Masuk operator. Ini operatornya. Jadi operator equal itu digunakan pada saat decision. Pada saat kalau kalian masuk ke diamond, gunakan equal. Ya, tapi nggak di flowchart. Di Python ya, di Python. In Python we use equal. Ya, equal is just Boolean expression. In the Boolean expression we use equal. Ya. Jadi memang ada ini. Ada lama. Ya. Kalau dia nggak perlu. Ya. Tapi kadang-kala ya, sampai in the coding gunakan equal saja, jadi only one equal is not a trouble. Ya, kadang nggak terjadi error, tetapi pada saat kalau misalnya di dalam coding itu kalian yang di decision kalian menggunakan hanya satu sama dengan terus error, only one equal and its error, you can change it in the double equal. Ya. You can use double equal. Jadi kalau misalnya ada masalah baru gunakan ya. Ya. Gunakan cuma satu bisa. Ya, ini contoh saya tunjukkan di sini.
In the second lecture, we talk about lexical analysis and semantic analysis. Lexical analysis and semantic analysis. I will show the lexical analysis. We can see if the lexeme, the words is known, then the color is purple. Jadi kalau dia satu kata, a word is known as syntax, then the color is purple. Jadi di leksikal pun demikian, lexical analysis. Di lexical analysis kalau satu kata itu dikenali sebagai sintaks, maka warnanya ungu. Tetapi kalau dia tidak dikenali, warnanya hitam. Tetapi bagaimana kalau dia diduga sebagai value? A word is assumed as a value. Ya, jadi di sini kalau dia diduga sebagai value, maka warnanya hijau. Itu kalau lexical analysis. Jadi kemarin kan kita belajar mengenai lexical analysis. Itu seperti apa? Ini contohnya. Jadi kalau tidak diketahui, ya warnanya hitam. Tetapi kalau kita tahu, oh ini adalah sintaks, perintah, maka dia berwarna ungu. Ya, ini contohnya. Ini diduga, ya, oh nilainya, maka dia diberi warna hijau. Every words atau every lexemes isn't, jadi kalau semua lexeme yang tidak diketahui, every unknown lexemes is assumed identifiers. Jadi setiap lexeme yang tidak diketahui diduga sebagai identifiers. Jadi identifier itu variabel ya. Nah, identifier itu ada 3. Identifier itu ada 3. Jadi ada 3 ini. Dia bisa, identifier itu bisa konstanta, bisa variabel, dan bisa juga sebenarnya nama function atau nama prosedur. Jadi kadang-kadang ini apa ya? Tapi ini juga berlaku nanti pada saat kalian gunakan library. Jadi pada saat kita menggunakan library, we use library, the function name or the procedure name or the constant is black, the color is black, jadi warnanya akan hitam. Jadi ini yang akan terjadi nantinya. Ya, ini saya tunjukkan kalau kita salah ketik ya, misalnya kita salah ketik seperti ini, print, ini tulisannya sama, PRINT, cuma R-nya saya keliru jadi huruf besar ya. Pada saat huruf besar warnanya apa? Hitam. Berarti dia tidak dikenali sebagai sintaks. Jadi dia tidak dikenali sebagai sintaks ya. Use print, the letter of R is capital. The letter of R is capital. Print with overall is lowercase,
is a syntax, but print with R capital is not a syntax. Syntax itu a common in the programming language. A common in programming language. Jadi ini nggak dikenali, ini dianggap sebagai identifier. Sama pada saat kalau kita nulisnya, Pak, bagaimana kalau P-nya yang besar? Bagaimana kalau P-nya yang besar? Kadang-kadang kita ya kalau sudah terbiasa ngetik paling depan hurufnya besar, tapi pada saat kok nggak mau jalan ya karena ternyata dia bukan sintaks, it's not a syntax ya. Jadi karena kesalahan seperti ini kadang-kadang kita nulis panjang, the long listing code, it's not working. Okay, this one is not working. Ini yang disebutkan. Tetapi ini saya tunjukkan apa yang terjadi pada saat di lexical analysis terus dilanjutkan ke semantic analysis. Ini kan nggak jalan. Nanti ada error. Misal ini minta kalau 4. Ada error. Oh dia nggak dikenal. It's not defined. Pada saat bilang print is not defined, print is assumed an identifier. Jadi print ini dianggap identifier. Identifier itu bisa function name. Ya, function name. Jadi nama function yang tidak ada di Python standar. Jadi nama function yang tidak ada di Python standar. Jadi dianggap seperti itu. It's not defined. Nah, ini yang disebut semantic analyzer. Ya, karena ya ini artinya apa? Dicari. Ya, the meaning of a sentence. Ya, semantic analyzer fungsinya adalah mencari meaning of the sentence. Ya, pada saat ini nggak tahu, ini saya nggak tahu, ya, disebutkan. Oh ini ada sentence tapi saya nggak tahu karena ternyata print ini belum terdefinisi. Ya, ini contohnya di dalam semantic analyzer. Ya. Ini saya tunjukkan. Bagian seperti ini seakan-akan benar, ya seakan-akan benar. Lalu flowchartnya bagaimana? Flowchartnya sebenarnya yang muncul, flowchartnya adalah tadi. Kalau saya ngetik seperti itu. Jadi pada saat kalau saya membuat flowchartnya seperti ini, itu yang cetak di sana. Apakah X sama dengan 4? Iya, X is 4. Jika tidak, langsung loncat. Ya, langsung loncat. Tetapi kalau selanjutnya dia bertemu di sini. Jika iya, maka akan menampilkan X is 4.
tapi juga nampilkan X is not 4. Nah, ini yang ditampilkan di kode. Nah, bagaimana memperbaikinya? How we should do correct the problem? Pakai else. Pakai else. Jadi tinggal tambahin else. Bagaimana caranya? Ya udah, bisa kayak gini, else. Jadi else seperti ini. Nah, kalau kayak itu, maka ini pindah, berubah menjadi yang ada di bawah. Ini dasarnya ya sebenarnya. Selanjutnya bagaimana dengan yang di contoh? Nah, jadi yang di tugas kalian. Di tugas kalian ada sebenarnya ada dua pendekatan, tapi ada bisa dikembangkan menjadi 3 pendekatan. Jadi ada 2 approaches-nya. Ada 2 approaches. Nah, ambil write ya. Nah, input kalau saya nggak pakai yang bertingkat.
kalian pakai warna apa? Coklat? Coklat. Coklat. Aduh itu. Hitam boleh. Boleh ya. Ini kalau ini kalau yang nggak bertingkat, jadi nggak ada yang bersarang, ya, jadi nggak ada bersarang seperti itu. Ini bisa, ya, jadi kalau yang gambarnya kodeng yang saya buat itu berarti ini. Yes. Nanti masuk lagi. Oh gitu. Yes. Seperti ini. Ya, kodenya seperti ini. Kalau gunakan ini bisa. Ya. Kalau misalnya Pak, bagaimana kalau Bersarang. bersarang? Bersarang. Ya, nono ini. Ya, ini bersarang termasuk yang terakhir ya. Sebenarnya bisa juga ini yang LF-nya saya ganti as, itu bisa. Kalau yang seperti ini itu berarti sebenarnya yang kayak gitu. Ini misalnya yang yes, yang tidak. Oh, kita taruh ini di kanan. Ini yes. Kemudian ada posisi lagi. Ini apa ini? Ini belum besar. Ini besaran. Itu. Ini nggak besar. Ini masih kemarin deh. Ya, masih. Seperti ini. Ya, perbedaannya ini nanti gabung di sini, ini gabung di sini. Ya. Jadi seakan-akan kalau saya gambarkan dari iya, itu seperti ini. Sarangnya kayak gini. Ketemu. Kalau kita coba. Bedanya yang bersarang dengan nggak bersarang apa? Apa? Bedanya Ini bersarang soalnya LF is equal the LF. LF ini sebenarnya sama dengan LF. Ya. Sekarang kita rubah lagi menjadi bersarang yang LF ya. Kita tunjukkan. Tentunya kalau kita menggunakan LF.
Ya Pak, untuk itu nggak perlu pakai print gitu Pak. Apa? Untuk yang color yellow untuk menunjukkan warnanya itu nggak perlu pakai print. Bisa menunjukkan hasil. Kalau bisa kayak gini, bisa kalau langsung warnanya itu ingin ditampilkan, bisa aja kayak gini. Yang saya masuk kemarin itu seperti ini. Nggak perlu pakai identifier. Yes. Ya, kalau I type this, so I need no identifier. Saya nggak menggunakan identifier. Tapi kalau if I type it, the print color is identifier. Color is identifier. I should define the value. Assign the value for the identifier. Jadi kita akan akhirnya perlu kalau identifiernya apa? Bisa menggunakan langsung print red, print blue, print yellow. Sehingga kalau kayak gitu saya nggak menggunakan segi 4. Saya menggunakan 4 kali lekuran. Jadi saya menggunakan jajaran genjang. Ini diubah menjadi seperti ini. Tak perlu identifier. Tapi seperti itu boleh juga ya Pak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Ya, tidak ada masalah.